Udah. Oke. Mukaku udah kelihatan belum sih, Fik? Udah kok. Bentar, aku mutih. Udah. Mulai ya berarti. Oke, berarti selamat siang semuanya. Terima kasih yang udah mau bergabung di sosialisasi online saya dan juga Vika, peserta KKN dari desa dari unit JT 396 yang terletak di Desa Jatisobo. Nah, ini jadi kita mulai dulu ya mungkin sosialisasi online-nya walaupun banyak yang belum bergabung tapi ini kita berusaha memulainya dulu, kita rekam juga supaya nanti yang belum bisa bergabung di sosialisasi online ini bisa tetap mengakses sosialisasi online kita. Jadi secara garis besar hari ini tuh kita akan membahas tentang gizi, tentang asupan pangan gitu, dan di sosialisasi online ini tuh dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama itu akan dibawakan oleh saya yang membahas tentang pentingnya penerapan gizi seimbang dalam menunjang mental yang kuat di dalam keluarga, dan yang kedua itu akan dibawakan oleh teman saya Vika yang akan membahas tentang lebih ke implementasinya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu kita itu menerapkan gizi yang seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, jadi di sini tuh kita akan membahas kenapa sih pemenuhan gizi itu penting ya. Jadi pemenuhan gizi itu penting terutama itu untuk anak-anak di usia masih anak dan juga remaja karena dengan pemenuhan gizi yang baik itu sebenarnya dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang sering terjadi terutama pada saat remaja. Nah, jadi di sini tuh tentunya sosialisasi ini tuh sebenarnya target utama kita itu atau target sasaran kita itu Karang Taruna, tetapi target sasaran ini tuh tidak hanya berpacu pada Karang Taruna saja, tetapi juga untuk ibu-ibu, mungkin ibu-ibu PKK atau para tani gitu ya, yang memiliki anak, karena ini juga penting untuk kita sebagai remaja tahu dan juga sebagai ibu-ibu untuk tahu gimana sih cara kita tuh membantu penerapan gizi yang baik untuk anak-anak kita dan untuk diri kita sendiri. Jadi secara umum permasalahan gizi itu ada yang namanya kurang gizi dan juga kelebihan gizi. Nah, di sini itu kedua penyakit itu baik kekurangan gizi, biasanya kekurangan gizi itu yang terlalu kurus, yang mudah lemah gitu ya, dan juga yang kelebihan gizi itu tuh misalnya obesitas gitu. Itu tuh dua masalah gizi itu sebenarnya itu dapat meningkatkan kerentanan kita atau anak kita terhadap penyakit. Dan biasanya mereka itu jadi lebih mudah tertular penyakit gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kalau imunitasnya rendah gitu, kita lebih mudah terserang penyakit-penyakit. Tetapi kalau misalnya kita membahas tentang masalah gizi sendiri, itu sebenarnya resiko penyakitnya itu adalah penyakit yang tidak menular. Jadi nanti saya akan juga menjelaskan tentang beberapa penyakit yang sering terjadi di remaja. Dan kenapa sih pemenuhan gizi itu sangat penting bagi remaja? Karena ini remaja itu kan masih akan tumbuh, berkembang hingga dewasa, dan terutama untuk remaja perempuan gitu ya, apalagi kita yang memiliki anak perempuan gitu. Nah, itu nantinya tuh kita akan berkembang hingga dewasa dan juga menikah. Nah, jadi kalau kita itu memiliki permasalahan gizi pada saat remaja, itu tuh akan mengganggu dan juga akan berisiko untuk mempengaruhi kesehatan janin yang dikandung. Jadi terutama untuk para remaja perempuan itu mereka yang akan tumbuh dewasa, berkembang, akan mengandung juga, akan melahirkan anak. Nah, di situ tuh penting untuk kita, baik sebagai remaja maupun sebagai ibu-ibu, untuk
menanamkan ini pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang pada saat remaja. Next. Lanjut, Vic. Nah, jadi di sini selanjutnya saya itu akan membahas tentang 4 penyakit itu yang paling sering kita temui dan juga paling sering dialami oleh remaja, terutama di Indonesia. Ini penyakit yang berhubungan dengan gizi gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah anemia. Jadi untuk mungkin beberapa yang belum tahu, anemia itu adalah penyakit di mana kita itu kekurangan zat besi gitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu tuh penyakit anemia itu sangat mudah ditemui, terutama untuk para remaja. Berdasarkan survei juga, itu sekitar 12% dari remaja laki-laki di Indonesia itu mengalami anemia, sedangkan perempuan itu lebih besar lagi, sekitar 23% gitu ya. Jadi penyakit ini penyakit yang lumayan sering dialami oleh remaja di Indonesia. Jadi penyakit ini cukup umum gitu ya. Nah, biasanya penyakit ini tuh berdampak buruk pada imunitas seseorang, lalu dia itu juga dengan penyakit ini tuh dapat mengganggu konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan juga produktivitas remaja. Nah, biasanya penyakit anemia itu dijumpai dengan tanda-tanda seperti kita tuh mudah pusing, atau kita tuh lemah gitu ya, jadi daya tahan tubuh kita itu kurang kuat. Nah, jadi penyakit anemia ini untuk remaja putri itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit anemia untuk remaja laki-laki. Walaupun kalau bisa ya semuanya itu tidak terkena anemia itu, tapi untuk remaja perempuan itu lebih berbahaya karena seperti yang saya sudah bilang tadi, perempuan itu yang akan mengandung, jadi mereka itu akan hamil dan juga melahirkan seorang bayi, sehingga penyakit anemia untuk beberapa orang remaja putri yang mengalami penyakit anemia yang lumayan buruk, nah itu tuh bisa meningkatkan resiko kematian ibu melahirkan. Jadi di sini tuh penyakit anemia itu cukup berbahaya, terutama untuk ibu hamil gitu. Gimana sih cara kita itu untuk menghindari terkena penyakit anemia? Jadi kan penyakit anemia itu sendiri itu penyakit di mana kita itu kekurangan yang namanya zat besi. Jadi di sini itu salah satu caranya untuk kita itu menghindari terkena penyakit ini atau mengurangi resiko kita terkena penyakit ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi, misalnya bayam, tahu, kacang, daging merah, ikan, brokoli. Nah, seperti itu tuh mengandung zat besi. Nah, jadi setelah anemia, penyakit selanjutnya yang sering kita temui juga itu masalah tinggi badan. Jadi sebenarnya banyak remaja di Indonesia itu yang tidak sadar bahwa mereka itu yang berbadan pendek itu tuh mereka mengalami penyakit yang dinamain stunting gitu ya atau stunting. Nah, jadi penyakit ini tuh penyakit di mana tinggi badannya itu tuh tergolong pendek gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri pun tinggi badan anak-anak di Indonesia itu jauh lebih pendek atau lebih rendah dibandingkan nasional. Kalau misalnya pendeknya itu masih batas yang normal itu masih tidak apa-apa. Kalau misalnya terlalu pendek, nah itu tuh sebenarnya juga membawa beberapa dampak yang buruk untuk kita remaja gitu ya. Jadi apa sih dampak-dampak yang buruk yang dibawa oleh penyakit ini atau penyakit yang bernama stunting ini? Nah, jadi stunting ini dampak jangka pendek penurunan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu adalah fungsi yang berhubungan dengan kerja otaknya atau kita bermain dengan teman. Otak kita itu akan memproses seperti kayak proses seleksi atau proses menyimpan, memproses informasi, mengembangkan informasi dan lain-lain. Itu di situ karena adanya penyakit stunting ini mungkin kita tuh dapat menurunkan fungsi kognitif yang dimiliki oleh otak kita. Lalu selanjutnya dengan adanya penyakit ini itu juga dapat
menurunkan fungsi kekebalan tubuh kita, lalu juga dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh kita yang pada akhirnya karena adanya gangguan-gangguan ini tuh dapat menimbulkan penyakit yang bersifat degeneratif atau yang menurun gitu ya, seperti diabetes, jantung, hipertensi, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan Kementerian Kesehatan di Indonesia, tinggi badan seseorang itu kan lebih sulit dikontrol oleh diri kita sendiri gitu ya, kecuali kalau kita tuh rajin minum kalsium, sesuatu yang mengandung kalsium seperti susu gitu, mungkin itu akan membantu pertumbuhan tinggi badan kita. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyakit ini? Jadi kalau berdasarkan survei dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Indonesia, cara mencegah penyakit ini tuh lebih tertuju kepada ibu hamil. Jadi bagaimana caranya ibu hamil itu atau ibu itu yang berperan penting dalam pertumbuhan anak, itu bagaimana caranya agar mereka itu bisa membuat anaknya itu lebih tinggi badannya itu lebih normal gitu ya, dengan cara pertama itu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Jadi tentunya untuk ibu yang hamil kita harus juga memenuhi kebutuhan gizi dari ibu itu sendiri. Lalu yang kedua, peran ASI itu sangat penting. Jadi memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Lalu yang ketiga itu kita juga harus memantau tumbuh kembang anak. Lalu yang keempat itu juga berpengaruh untuk tinggi anak itu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ada survei juga yang mengatakan bahwa kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan anak itu sendiri. Lanjut, Vic. Nah, penyakit yang ketiga itu adalah penyakit kurus atau kurang energi kronis atau yang disingkat dengan KEK. Nah, di sini tuh biasanya itu terjadi pada anak-anak yang sukanya mungkin remaja-remaja sekarang itu memang suka untuk terlihat kurus gitu ya. Mereka kan biasanya lebih termotivasi untuk diet-diet gitu. Nah, di sini tuh diet yang tidak sehat itu akan mempengaruhi tubuh kita untuk terkena penyakit ini. Jadi penyakit ini tuh secara garis besar disebabkan karena kekurangan asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan pribadi dari kita. Misalnya kita ingin penampilan kita tuh terlihat baik di mata orang lain. Nah, jadi dengan adanya penyakit ini itu juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi dan juga gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Nah, tentunya untuk menanggulangi terkena penyakit ini tuh tentunya sangat simpel. Sebenarnya kita tuh juga sebagai remaja kita tuh diet tuh boleh, tapi kita tuh dalam diet itu tetap kita tuh harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Lalu ada penyakit yang keempat itu obesitas. Itu penyakit yang terlalu gendut gitu ya. Jadi terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita. Nah, di sini penyakit ini tuh biasanya disebabkan karena adanya pola makan remaja yang tidak sehat. Jadi biasanya remaja yang terkena obesitas itu tuh memiliki beberapa pola makanan yang cenderung sama. Misalnya mereka itu tidak selalu melakukan sarapan, lalu mereka itu jarang memakan makanan yang mengandung serat, misalnya sayur, buah-buahan gitu. Lalu mereka itu sering mengkonsumsi makanan yang berpenyedap atau yang mengandung banyak micin. Dan selain itu masyarakat atau remaja yang terkena penyakit ini biasanya itu kurang melakukan aktivitas fisik. Jadi beberapa pola makan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan remaja menjadi gemuk atau bahkan obesitas. Nah, di sini penyakit obesitas itu sendiri itu meningkatkan resiko penyakit yang tidak menular, misalnya hipertensi, lalu kanker, dan lain-lain. Dan di sini pada prinsipnya sih sebenarnya kalau kita cara untuk kita sebagai remaja atau mengingatkan anak-anak kita besok untuk tidak terkena penyakit ini sebenarnya lumayan simpel dengan cara menerapkan pola makan yang sehat.
dengan porsi makan dan minum yang baik, yang seimbang, lalu perbanyak konsumsi buah dan sayur, memperbanyak melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, menghindari stres, dan cukup tidur. Nah, jadi itu 4 permasalahan utama yang paling sering dialami oleh remaja, itu yang berhubungan dengan penyakit yang berbau fisik gitu ya. Jadi ini juga perlu sebagai remaja dan juga sebagai orang tua itu perlu mengingatkan diri kita masing-masing atau mengingatkan anak-anaknya untuk pentingnya memahami gizi yang seimbang untuk kesehatan karena penerapan gizi yang seimbang pada masa remaja ini juga akan berpengaruh di kedepannya gitu. Next. Nah, jadi selain gizi yang tidak baik itu tuh mempengaruhi kesehatan tubuh kita atau kesehatan fisik kita, tetapi pemenuhan gizi yang tidak baik itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, tapi di sini itu banyak orang yang sering mengabaikan kesehatan mental dan lebih memperhatikan kesehatan fisik kita. Jadi sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan fisik itu berhubungan erat dan harus memiliki porsi perhatian yang seimbang. Jadi sebenarnya pemenuhan gizi kita itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita, tidak hanya kesehatan fisik kita. Jadi salah satu permasalahan yang sering terjadi juga ini paling umum, paling serius juga terhadap diri kita sendiri, di mana kita tuh dan um, yang paling bahaya itu depresi itu bisa menyebabkan kita itu sampai mengakhiri hidup kita. Nah, jadi um, penelitian tuh sebenarnya menunjukkan bahwa pemenuhan gizi itu tuh sebenarnya dapat asupan nutrisi itu sebenarnya dapat menjadi peran yang utama atau menjadi faktor yang utama dalam mengurangi gejala depresi. Jadi nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium itu tuh sebenarnya dapat membantu kita dalam menurunkan gejala depresi dan juga penyakit mental lainnya. Selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh makanan yang sekiranya itu dapat membantu kita. Mungkin ini dapat membantu itu sifatnya itu kayak tergantung kepribadian kita masing-masing juga. Tapi setidaknya dapat digunakan untuk kesehatan mental kita. Yang pertama itu ada ikan. Jadi seperti ikan makarel, salmon, tuna, ataupun ikan sarden itu tuh sebenarnya sangat baik dan memainkan peran yang penting dalam fungsi otak kita. Lalu yang kedua itu buah-buahan seperti pisang, apel, anggur itu tuh mengandung vitamin yang beraneka ragam, itu juga dapat menurunkan resiko depresi dan juga meningkatkan suasana hati kita gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk buah-buahan itu mungkin ada sebagian anak yang tidak suka dengan buah-buahan. Jadi kalau dari kasus saya sendiri, kayak saya tuh makan buah-buahan itu juga agak malas gitu ya. Jadi belajar dari pengalaman itu, saya tuh membuat kayak semacam variasi gitu. Jadi misalnya buah pisang gitu ya, kalau dimakan langsung gitu kan rasanya ya gitu terus gitu ya. Jadi saya tuh kayak suka membuat jus yang namanya tuh smoothie sebenarnya yang isinya pisang, terus saya campur-campur gitu. Nah, dengan begitu tuh juga bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk mengkonsumsi makanan sehat. Lalu yang ketiga itu ada kunyit. Kunyit itu mengandung antioksidan yang kuat, jadi bagus juga untuk tubuh kita. Selanjutnya ada kacang-kacangan, madu. Madu itu juga membawa manfaat kesehatan sangat banyak. Lalu ada makanan fermentasi seperti yogurt itu juga yang warnanya putih biasanya yang kecut-kecut. Nah, itu sebenarnya itu juga sangat baik untuk tubuh kita, membantu metabolisme juga. Lalu ada kimchi. Kimchi itu yang biasanya ada di drama-drama Korea itu sayur-sayuran gitu yang sehat juga.
tempe, tahu, produk-produk fermentasi lainnya. Lalu juga ada alpukat. Alpukat itu merupakan salah satu buah yang sangat baik untuk dikonsumsi karena dia itu dapat membantu mengurangi peradangan di otak dan juga mengatur kerja otak kita dengan baik. Nah, selain beberapa makanan yang baik untuk kesehatan, untuk menunjang kesehatan mental ini, di dalam praktek kita sehari-hari, tentunya kita juga harus menerapkan pola makan yang sehat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya remaja sekarang ini tuh ingin diet untuk terlihat kurus, itu tuh sebenarnya bukan suatu masalah gitu ya. Jadi pasti adalah dari sebagian dari kita yang mungkin memiliki teman atau misalnya diri kita sendiri atau anak kita yang ingin diet gitu ya. Jadi sebenarnya berdasarkan penelitian, kalau misalnya diet yang kita lakukan itu sehat dan makanan yang kita makan selama diet itu berkualitas tinggi, sebenarnya itu tidak menjadikan tidak dalam kesehatan tubuh kita. Diet itu jadi separah itu diet kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Ada bentuk pola makanan yang sehat yang bisa kita terapkan sehari-hari juga, yang setidaknya membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama itu sarapan yang teratur. Jadi mungkin banyak dari kita yang sering melewatkan sarapan gitu ya, terutama yang sekolah-sekolah gitu kan malas ya bangun jam 6 harus sarapan gitu. Biasanya mereka tuh skip sarapan langsung ke makan siang. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu tindakan yang salah karena sarapan sendiri itu merupakan hal yang sangat penting karena melewatkan sarapan itu dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental kita. Nah, jadi dengan sarapan yang teratur itu tuh sebenarnya dapat membantu kita untuk memberikan energi yang cukup untuk tubuh kita karena sarapan itu kan dilakukan di pagi hari. Nah, selama dalam satu hari itu kita akan beraktivitas, maka kita itu membutuhkan energi yang cukup untuk beraktivitas. Lalu yang kedua itu adalah dengan meminum air putih. Jadi dibandingkan minuman-minuman lainnya, misalnya minuman manis seperti sirup, coklat dan lain-lain, itu minum air putih itu jauh lebih sehat dibandingkan minum minuman yang lain. Nah, di sini dikarenakan minuman manis itu tuh memiliki banyak kalori dan juga bisa merusak bagi kita gitu. Jadi tidak disarankan kita tuh untuk minum minuman manis setiap hari. Jadi lebih baik untuk kita tuh minum air putih. Nah, di sini berdasarkan standar juga kalau bisa minum air putih itu sehari minimum 2 liter. Lalu selanjutnya itu ada minum vitamin. Jadi tentunya kalau vitamin itu membawa dampak yang positif untuk tubuh kita. Misalnya vitamin B9, vitamin D, dan lain-lain. Nah, kalau untuk vitamin D sendiri, itu kan vitamin yang berasal dari matahari gitu ya. Dan di masa pandemi seperti ini, mungkin sebagian dari kita tuh memilih untuk tinggal di rumah saja, mungkin untuk menghindari kontak dengan orang-orang lain, misalnya kita biasanya memiliki kebiasaan untuk berjemur gitu ya, mendapatkan matahari. Nah, untuk sekarang ini kita kan biasanya memilih untuk di rumah saja. Nah, gimana sih cara kita tuh untuk tetap mendapatkan vitamin D, tetapi kita tuh posisi tetap di rumah gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu vitamin itu bentuknya tuh udah macam-macam. Kayak misalnya vitamin C itu bentuknya yang bulat itu vitamin C yang terkenal itu juga bisa kita konsumsi. Lalu untuk vitamin D sendiri juga sudah ada bentuk pil, jadi itu juga bisa kita konsumsi setiap harinya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Next, Vic. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang penyakit-penyakit baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental yang dialami oleh yang kebanyakan dialami oleh anak-anak remaja, di sini kita akan membahas tentang istilahnya kayak panutan gizi yang ada di Indonesia.
Nah, kalau kita itu selama ini mengenal tentang 4 sehat 5 sempurna, nah sebenarnya 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak lagi diterapkan di Indonesia gitu ya. Jadi memang istilah makanan 4 sehat 5 sempurna itu tidak asing lagi untuk kita semua. Pasti kita semua tahu yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan dilengkapi dengan susu. Nah, slogan ini tuh sebenarnya dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia masa kini. Nah, jadi slogan ini tuh sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang ini tuh yang diterapkan di Indonesia pada zaman sekarang ini gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsip 4 sehat 5 itu diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia dulunya pada sekitar tahun 1952, dan dia itu mengacu pada pentingnya 4 golongan makanan. Jadi untuk makanan pokok itu diharapkan dia memberikan suplai kalori, untuk lauk pauk itu protein, terus untuk sayuran dan buah itu vitamin dan mineral, dan juga yang terakhir itu untuk susu. Pelengkap keseluruhan gizi, dianggap susu itu dianggap sebagai pelengkap keseluruhan gizi kita. Nah, tapi walaupun prinsip makanan 4 sehat 5 sempurna ini telah berhasil menanamkan pengertian tentang pentingnya gizi dan juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia, tetapi perlu kita pahami kalau 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini, dan kita itu sudah beralih dari 4 sehat 5 sempurna ke pedoman gizi seimbang. Nah, jadi next. Nah, jadi pedoman gizi seimbang itu cangkupannya itu lebih luas, tapi juga tidak kompleks, artinya juga sangat mudah untuk dipahami. Nah, di sini ada 4 pilar prinsip pedoman gizi seimbang. Jadi yang pertama itu mengkonsumsi beragam makanan. Nah, di sini itu pilar yang pertama itu dimaksudkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Misalnya lauk pauk, misalnya ikan gitu, dia kan hanya mengandung protein. Sedangkan buah-buahan gitu mengandung banyak serat. Jadi setiap jenis makanan itu tuh memiliki kandungan yang berbeda-beda, dan tidak mungkin satu makanan itu tuh mengandung banyak. Mungkin misalnya makanan A itu mengandung protein, mengandung serat, mengandung kalori. Jadi pasti berbeda-beda. Nah, maka dari itu di pedoman gizi seimbang itu kita tuh diharapkan mengkonsumsi beragam makanan yang juga untuk tujuannya itu untuk memenuhi gizi kita secara seimbang gitu. Jadi dengan mengkonsumsi beragam makanan itu diharapkan kita itu dapat mengkonsumsi karbohidrat, lemak baik, dan vitamin mineral dan lain-lain itu yang bagus untuk keseimbangan gizi kita. Lalu yang kedua itu pilar yang kedua itu dengan membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, jadi dengan terbiasa hidup bersih sendiri sebenarnya dapat menghindarkan kita dari infeksi kuman penyebab penyakit. Nah, jadi kenapa sih kita tuh juga perlu melakukan perilaku hidup bersih di dalam penerapan pedoman gizi seimbang itu? Karena semakin sering penyakit datang, misalnya karena kita tuh penyakit itu datang pasti karena kita itu hidupnya tuh kurang bersih, kurang sehat gitu ya. Jadi semakin sering penyakit datang itu semakin sulit juga untuk kita memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi sebenarnya perilaku hidup bersih itu nggak perlu yang kompleks banget, nggak perlu yang susah-susah, bisa dilakukan dengan misalnya secara simpelnya kita menutup makanan supaya nggak dihinggapi lalat, lalu kita mencuci tangan dengan bersih, terus lalu menggunakan sandal atau sepatu saat kita keluar rumah gitu. Itu merupakan salah satu contoh perilaku hidup bersih yang lumayan mudah untuk diterapkan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pilar yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik. Jadi untuk ini kita itu diharapkan supaya kita tuh rajin bergerak, olahraga secara rutin, itu tuh dapat
membantu kita dalam kita tuh mengendalikan berat badan kita. Selain itu dengan berolahraga itu juga terbukti dapat mengurangi stres kita, lalu membuat kita lebih energetik gitu ya, terus juga membuat tidur kita tuh menjadi lebih nyenyak, serta menjaga memori dan juga kesehatan otak kita. Nah, jadi sebenarnya melakukan aktivitas fisik ini nggak perlu yang harus keluar atau harus lama. Sebenarnya latihan fisik selama 30 menit sehari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu itu tuh sudah merupakan salah satu penerapan aktivitas fisik yang baik, terutama untuk kita para remaja gitu ya, yang lebih suka males-malesan gitu ya. Dan yang terakhir, pilar yang keempat itu tuh memantau dan mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi di sini itu untuk menghindari penyakit-penyakit fisik juga yang tadi sudah saya sebutkan seperti kurus dan juga obesitas, di sini tuh kita juga harus memantau berat badan kita supaya lebih ideal gitu ya. Dengan memantau itu tuh juga dapat mengurangi kemungkinan kita terkena penyakit-penyakit fisik lainnya. Jadi misalnya dengan adanya obesitas itu tuh kita juga harus kalau kita menyadari bahwa berat badan kita tuh kurang ideal, misalnya terlalu gemuk gitu, kita juga harus mengurangi porsi makan kita. Tetapi menguranginya itu juga harus secara sehat gitu ya, enggak yang langsung drastis gitu tuh malah bisa mengakibatkan penyakit lain gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempertahankan berat badan ideal kita tuh harus dilakukan secara sehat. Lanjut, Vic. Nah, jadi yang terakhir dari saya pembahasan ini tentang 10 pedoman gizi seimbang. Jadi ini sebenarnya untuk mengingatkan lagi bahwa yang kita gunakan sekarang ini tuh yaitu pedoman gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi sebenarnya isinya tuh hampir mirip, tetapi untuk pedoman gizi seimbang tuh lebih secara umum, lebih luas dan lebih mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Jadi di sini ada 10 pedoman gizi seimbang yang dapat diterapkan, yang mudah untuk dipahami juga. Jadi yang pertama itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok itu dapat membantu kita untuk memperoleh gizi yang seimbang. Lalu yang kedua itu dengan membatasi diri kita dengan makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Ini untuk membantu kita tidak terkena penyakit-penyakit. Misalnya kalau kita makannya yang manis-manis terus gitu, kita bisa lama-kelamaan terkena penyakit diabetes gitu. Lalu yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Yaitu kita selain makan makanan yang sehat, teratur, seimbang, kita juga harus melakukan aktivitas fisik supaya tubuh kita tuh terus bergerak, nggak mati gitu istilahnya. Lalu kita juga biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi, misalnya ikan itu kan sangat baik untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Lalu yang kelima itu ada mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Itu juga merupakan salah satu pedoman yang penting, apalagi di masa pandemi ini itu kan juga termasuk ke dalam protokol 3M, salah satunya mencuci tangan. Nah, itu juga wajib untuk kita supaya kita tuh dapat menjaga diri kita tidak terkena kuman-kuman. Kadang kan kita lupa ya, tangan kita kotor, kita megang-megang muka gitu. Lalu yang keenam itu membiasakan sarapan pagi. Lalu ada juga membiasakan minum air putih yang cukup dan aman, itu minimal 2 liter sekarang. Lalu yang ketiga itu, yang ke-8 itu makan banyak makanan yang mengandung serat yang tinggi seperti buah-buahan dan sayur. Lalu yang ke-9 itu membiasakan membaca label pada kemasan pangan, itu untuk menghindari kita makan makanan yang sudah kadaluarsa, atau juga untuk membantu kita mengetahui kandungan-kandungan. Biasanya di makanan itu kan ada ya lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, itu juga untuk membantu kita mengetahui jenis-jenis makanan yang terkandung di dalamnya. Dan juga yang terakhir itu untuk
kita tuh supaya kita tuh mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Di sini yang dimaksudkan itu supaya kita tuh nggak terlalu pilih-pilih makanan gitu. Jadi untuk memperoleh gizi yang seimbang, kita juga harus menerima makanan yang beraneka ragam. Nah, jadi itu bahasan tentang gizi yang seimbang dari saya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Vika tentang aplikasi-aplikasi lainnya dan mungkin ada beberapa teori juga lainnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya. Nah, ini sambil menunggu Vika gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sosialisasi online ini itu sifatnya berkelanjutan. Jadi artinya kalau misalnya setelah sosialisasi online ini ada Bapak Ibu atau mungkin teman-teman dari Karang Taruna yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi dengan kita gitu, kita sangat terbuka. Bisa dilakukan lewat WhatsApp maupun lewat telepon juga bisa. Jadi sifatnya terbuka gitu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, jangan segan untuk bertanya kepada kita gitu. Udah terlihat belum ya PPT-nya? Bisa, Fik, bisa. Jadi saya lanjutkan nih. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan gizi seimbang di masa pandemi. Jadi di sini saya mengangkat salah satu aplikasi yang digunakan sebagai media untuk menghitung kalori harian. Nah, sebenarnya yang menjadi tolak ukur apakah kita sudah menjaga gizi kita adalah dengan mengukur apakah berat badan kita itu sudah berada di tahap normal seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk tahu apakah berat badan kita itu normal atau tidak adalah dengan menghitung BMI atau Body Mass Index. Nah, BMI ini merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mengetahui apakah kita kekurangan berat badan ideal ataupun berlebihan atau biasa disebut sebagai obesitas. Nah, menurut Kurniawan pada tahun 2017, nilai BMI ini digunakan untuk mengetahui status gizi kita. Nah, dari BMI ini kita bisa menghitung, mengkategorikan apakah kita underweight atau berlebih, normal, underweight atau kurang, normal, overweight atau obesitas. Nah, BMI ini sendiri dihitung berdasarkan berat badan, tinggi badan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan diet di masa pandemi. Nah, sebenarnya kan kita sendiri familiar dengan kata diet, tapi diet itu sebenarnya apa sih? Nah, diet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dieta, yang berarti cara hidup. Nah, perilaku diet itu sebenarnya adalah membatasi jumlah asupan makanan yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau biasanya di Indonesia itu kita bisa mengenal diet itu sebagai penurunan berat badan, sebenarnya diet itu adalah membatasi jumlah asupan atau mengontrol jumlah asupan yang tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa saja untuk menaikkan berat badan atau mempertahankan berat badan itu sendiri. Nah, lalu dari mana sih saya bisa memulai untuk diet atau mengontrol berat badan saya? Itu adalah dengan mencari tahu berapa sih kalori minimal harian Anda. Nah, kalori minimal harian ini adalah asupan minimal yang harus kita makan, yang harus kita konsumsi sehari-hari. Jadi dalam sehari itu kita tidak melakukan aktivitas seperti mungkin kita hanya berbaring, bernafas,
untuk menjaga organ-organ kita itu adalah seberapa besar kalori minimal harian yang dibutuhkan. Nah, kita hanya bernafas saja atau hanya berbaring, tidak melakukan aktivitas apapun, jadi aktivitasnya rendah itu juga kita punya kalori minimal harian yang harus dicukupi. Nah, kemudian energi dari kalori harian itu dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh seperti denyut jantung, bernafas, pemeliharaan tonus otot, pengaturan suhu tubuh, metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, transmisi elektrik pada otot-otot, dan lain-lain. Jadi, kita tidak melakukan apapun, itu kita tetap membutuhkan kalori minimal harian. Nah, gimana sih cara menghitung kebutuhan kalori? Nah, di sini menurut Kriswanto dari tahun 2017 melalui materi status gizi dan kebutuhan energi, dia menjelaskan bagaimana sih cara menghitung kebutuhan kalori. Nah, di sini mungkin terlihatnya sangat ribet ya untuk menghitung kalorinya, karena kebutuhan kalori itu dihitungnya memang punya berbagai komponen untuk bisa dihitung, seperti lamanya tidur atau kebutuhan energi untuk bekerja, kemudian berat badan. Nah, ada juga yang memasukkan unsur-unsur seperti usia, seperti itu. Nah, saran saya adalah jika kita melakukan diet untuk menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan atau mempertahankan berat badan kita yang saat ini, jangan makan di bawah BMR. Nah, kemudian setelah kita tahu kalori harian kita, maka kita harus memenuhi makanan untuk sampai pada kalori minimal tersebut agar kita gizinya itu tercukupi, seperti itu. Nah, di sini saya perkenalkan salah satu aplikasi untuk menghitung kalori harian kita adalah Fat Secret. Ini sebenarnya aplikasinya itu banyak, tapi di sini saya gunakan Fat Secret saja yang mungkin lebih umum digunakan di Indonesia. Nah, seperti biasa, mungkin aplikasinya tinggal masuk saja menggunakan email ataupun Facebook, kemudian masuk saja. Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan berat badan, usia, kemudian intensitas kegiatan. Maka aplikasi itu akan menunjukkan BMR kita yang harus kita penuhi dalam satu hari itu. Nah, ada juga website yang menyediakan berapa sih kalori yang harus kita makan sehari-hari. Nah, di sini saya contohkan dengan bodybuilding.com. Nah, ini sebenarnya saya kurang tahu ya untuk bodybuilding ini dia akurat atau tidak, tapi dibandingkan untuk website yang lain mungkin bodybuilding ini lebih akurat untuk perhitungan kalori minimal hariannya. Nah, Anda tinggal ketik saja untuk bodybuilding BMR di Google, kemudian masuk saja ke websitenya. Nah, di sini Anda akan diminta untuk masukkan umur, kemudian jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, kemudian goal itu adalah tujuan. Jadi misalkan Anda ingin menurunkan berat badan, maka pilih saja yang fat loss. Kalau Anda ingin mempertahankan berat badan, maka maintenance atau muscle gain ini bisa untuk menaikkan berat badan atau meningkatkan massa otot. Nah, untuk activity levelnya itu dia terbagi dalam lightly, moderate, very active, sama extra active. Nah, ini tergantung intensitas kegiatan kita sehari-hari ya. Misalnya mungkin kita hanya duduk berbaring itu bisa ringan, atau moderate mungkin kita ada rutinitas olahraga seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian BMR yang sudah kita hitung itu kan masuk ke aplikasi ya. Jadi kita bisa kontrol sendiri dari aplikasi ataupun bisa kita perkirakan sendiri dari bodybuilding tadi, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, di aplikasi ini Fat Secret itu biasa untuk menghitung kalori. Jadi kita bisa masukkan makanan apa saja yang kita makan dalam satu hari itu. Nah, kemudian Fat Secret sendiri menyediakan
fitur diet seimbang. Jadi di sini ada disarankan untuk diet seimbang itu 1.200 kalori. Nah ini untuk saya ya, waktu itu saya coba, untuk saya itu minimal kalori hariannya adalah 1.335. Ini di sini ya. Nah tapi untuk diet seimbang itu dia perkirakan untuk lemak itu minimal 21% dari kalori harian itu. Nah untuk karbohidrat 59% dari kalori harian, kemudian protein 20% dari kalori harian. Nah, kemudian untuk diet seimbang ini dia juga memaparkan makanan yang umum dalam diet seimbang ya. Maksudnya untuk kita pemenuhan gizi seimbang itu apa saja sih yang umumnya dikonsumsi seperti itu. Nah, umumnya itu ada buah-buahan di sini, untuk produk susu, daging dan telur, sayuran dan polong atau kacang, kacang dan biji-bijian. Nah, itu variasinya banyak sekali ya, tapi kita bisa mengontrolnya melalui aplikasi penghitung kalori. Nah, kemudian untuk diet ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah makanannya beragam, menjamin nutrisi yang optimal. Kemudian kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan. Jadi kelebihannya adalah untuk diet seimbang itu makanannya beragam. Biasanya kan kita menemukan untuk diet-diet yang lain itu seperti diet mayo atau diet karbo seperti itu. Kalau diet karbo mungkin asupan karbohidratnya yang ditekan, tapi ada kekurangan untuk diet karbo sendiri seperti meningkatkan lemak ya, karena kan kita makannya mungkin lebih ke daging-daging, susu, telur seperti itu. Jadi mungkin kandungan proteinnya jadi tinggi, sangat tinggi, tapi juga kandungan lemaknya mungkin di bawah protein, tapi juga mengikuti protein dan kandungan karbohidratnya rendah seperti itu. Nah, kelebihannya adalah untuk diet seimbang ini kita bisa makan apa saja, yang penting nutrisinya itu terpenuhi seperti nutrisi makronya itu terpenuhi seperti protein, karbohidrat maupun lemak seperti itu. Nah, sebenarnya jangan takut ya untuk mengkonsumsi lemak, karena lemak sendiri itu bukan kok kita makan kemudian kita takut wah makanan berlemak gitu. Jangan, tapi setiap makanan itu sebenarnya punya kandungan lemak, hanya saja lemak itu sendiri memang dibutuhkan untuk tubuh, karena lemak itu sifatnya itu bisa menghangatkan gitu. Jadi kalau misalnya makanan yang mengandung lemak itu dia bisa menjadi sumber untuk mengatur suhu tubuh kita. Gitu. Nah, kemudian di sini juga dipaparkan untuk kontranya sendiri adalah menurunkan berat badan melalui diet ini dicapai hanya dengan mengikuti batasan kalori setiap hari, yang mungkin terasa sulit bagi sebagian orang. Nah, untuk penurunan berat badannya, ini saya katakan untuk penurunan berat badan, tapi untuk diet seimbang ini kita bisa makan apa saja, hanya saja yang penting kalori hariannya itu tercukupi dan nutrisinya itu seimbang. Seimbang itu dalam arti persentase tadi itu terpenuhi, kemudian kita bisa makan di luar itu. Seperti itu. Nah, kekurangannya lagi untuk diet seimbang ini kita harus imbangi juga dengan olahraga yang baik seperti itu. Jadi hasil dapat ditingkatkan melalui olahraga yang rutin, yang mungkin tidak cocok bagi semua orang. Itu. Nah, kemudian tetapkan target nutrisi harianmu. Nah, di aplikasi ini sendiri kita bisa atur untuk menetapkan tujuan kita. Nah, tadi kan di diet seimbang diberikan persentase dari seimbang itu seperti apa. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke aplikasi ini untuk berapa persentase yang akan kita capai untuk mencapai diet seimbang itu. Nah, di sini kita bisa masukkan saja karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, lemak berapa persen. Nanti dia bisa memberikan acuan-acuan apakah kita kurang dalam karbohidrat atau protein ataupun lemak seperti itu. Nah, di dalamnya juga bisa kita kontrol berapa gram asupan yang kita makan seperti serat, gula, lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, kolesterol, sodium, kalium seperti itu. Nah, sebenarnya lemak itu juga bermacam-macam ya kan. Di situ juga disebutkan ada lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal. Nah, untuk yang berbahaya sendiri itu adalah lemak jenuh. Nah, sedangkan untuk lemak tak jenuh sendiri itu memang dibutuhkan untuk tubuh dan dia itu
mengontrol lemak jenuh yang kita asup. Jadi lemak tak jenuh itu lebih bagus dibandingkan lemak yang jenuh. Nah, kemudian untuk fat secret sendiri, cara penggunaannya adalah di sini kan ada makan pagi. Nah, untuk ada tanda plus ini, silahkan diklik saja. Kemudian kita masukkan makanan apa saja yang kita makan pada hari itu di makan pagi misalnya. Nah, makan pagi itu misalnya saya makan ayam. Nah, di situ saya bisa memilih jenis ayam apa yang saya makan. Misalnya ayam panggang, ayam bakar, atau ayam goreng, atau ayam rebus. Di situ bisa macam-macam dan kita tinggal pilih saja. Nah, kemudian kalorinya itu dia akan muncul dan akan diakumulasikan melalui konsumsi kalori di atas ini ya. Nah, itu kita bisa tahu, oh saya udah makan 1.100 kalori seperti itu. Nah, di sini juga berlaku untuk makan siang, makan malam, camilan, dan lainnya. Seperti itu ya. Kemudian Anda juga bisa meninjau nutrisi harian Anda. Nah, di sini di bawahnya, di bawah catatan harian makan kita, itu dia berikan ringkasan mengenai karbohidrat kita sejauh apa, kemudian konsumsi lemak kita sejauh apa, protein kita sejauh apa. Kemudian di sini juga dia paparkan mengenai lemak total, kemudian kolesterol, sodium, karbohidrat total, serat, gula, protein seperti itu. Nah, untuk nutrisinya kita bisa ke bagian laporan ya. Di bawah itu ada bar. Nah, itu ada bagian laporan. Nah, di laporan itu kita juga bisa lihat total nutrisi yang kita makan di sini total. Kemudian target itu target yang tadi kita masukkan. Nah, kemudian di sini dia akan muncul plus minusnya. Nah, misalnya minus itu berarti kita kurang mengkonsumsi dari target yang telah ditetapkan. Misalnya dia kelebihan, dia akan bernilai plus, jadi kita terlalu banyak mengkonsumsi dari target kita. Nah, tapi misalkan untuk nutrisi-nutrisi yang memang harus lebih dari target itu tidak apa-apa gitu. Jadi dia plus pun tidak apa-apa. Nah, mungkin kalau misalnya ada nutrisi yang kurang dari target itu kita bisa tambah dengan makan apa gitu sesuai kandungan nutrisinya. Nah, kemudian untuk fat secret sendiri itu sangat sering ya untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, tapi saya sarankan untuk diet seimbang itu hanya mengikuti ini ya, untuk asupan. Nah, untuk asupan yang disarankan. Jadi penghitungan kalori itu jangan jadi patokan seperti tubuh kita itu seperti mesin. Jadi kita juga harus mengetahui karakteristik dari tubuh kita. Oh, jadi kita harus kita biasa makan apa, atau kita akan lebih sehat untuk memakan apa gitu. Nah, untuk fat secret sendiri kita bisa saling berbagi pengalaman mengenai diet seimbang kita gitu. Jadi di sini kita bisa upload ya, kayak media sosial biasa, kita bisa upload berbagi pengalaman kita seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Kalau untuk diet itu berdasarkan pengalaman saya juga, tapi saya sarankan untuk tetap makan di atas BMR. Jadi jangan makan di bawah BMR karena BMR itu minimal kalori yang harus dimakan. Jadi kalau misalnya diet itu di bawah BMR, itu bukan diet yang baik seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin Nadia ada mau ditambahkan? Saya juga udah selesai materinya, jadi mungkin itu saja dari saya dan juga Vika. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita terbuka untuk pertanyaan apapun juga ya, Vik. Baik langsung sekarang juga boleh, atau kalau mau lewat WhatsApp itu juga boleh banget. Mungkin itu aja.
Iya. Oh iya, sama satu lagi video sosialisasi ini kalau misalnya banyak dari ibu-ibu PKK ataupun para tani dan juga Karang Taruna sebagai target sasaran kita yang mungkin belum bisa join ke sosialisasi online kita ini, nanti kita juga akan mengirimkan link yang isinya video ini ya, Vicky ya. Jadi bisa ditonton juga kalau berminat, bisa dibahas juga, bisa disebarkan juga kalau misalnya video ini membawa manfaat gitu. Ya, mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Partisipan diperbolehkan untuk live ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Iya, iya Bu Retno, kita nanti akan share link video ini. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman dari Ibu ada yang mau menonton tapi belum sempat join, bisa banget ya Bu ya. Nanti tolong dibagikan juga ke teman-temannya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Yeah.